Di sini ada patok KAI. Ini berada di Binagria atau belakangnya Unikal Universitas Pekalongan. Nah, ini dulu di sini adalah bekas jalurnya ya. Tengah-tengah ini ke sana. Dan sepanjang dari sini ke sini, ini dulu adalah yang ke arah sana. Ini dulu bekas jalur kereta api dan udah menjadi rumah-rumah ini ya. Bekas jalur kereta api yang menuju ke arah stasiun Wonopringgo. Nah, yang ke sana itu ke arah stasiun Pekalongan dari jembatan pertama tadi. Kita akan telusuri terus ke sana karena sudah berubah sekali kondisinya dari tahun 2021 sampai 2026 ini. Saya kembali menemukan plang tanah aset milik PT Kereta Api Daerah Operasi 4 Semarang, yang mana ini dulunya adalah bekas jalur kereta api ke stasiun Wonopringgo dari stasiun Pekalongan. Ke sana itu menuju ke stasiun Wonopringgo dan yang ke sana menuju ke stasiun Pekalongan. Ini bekas jalurnya ada di sini, tengah-tengah sini dulu, relnya ke sana terus melewati perumahan Binagria. Yuk kita telusuri. Nah, di tengah-tengah sini juga kembali menemukan tanah milik Kereta Api Indonesia. Nah, ini di tengah-tengah ini dulu adalah merupakan bekas jalurnya, jalur rel miliknya Semarang Cirebon Stom Tram Maskapai atau SCS yang menuju ke stasiun Wonopringgo. Mari kita telusuri ke sana. Kalau kita lihat di sini, ini bekas jalur rel yang berubah menjadi perkebunan. Oke, saya sudah sampai di depan SDIT Lukman Al-Hakim. Ini Kota Pekalongan atau sebelah selatannya Binagria, yang mana ini dulu bekas jalur kereta api dan dulu itu di sebelah sini itu dulu ada bekas jembatannya. Wah, ini untuk menjemur batikan ini. Dulu di sini ada bekas jembatan, fondasi bekas jembatan kereta api di sini, dan ini masih ada, cuma di buat jemur batik ya. Maaf. Yang sebelah sini masih ada ya ini ya. Nah, ini dia sisa batunya. Ini fondasi jembatan. Nah, ini masih batu-batu asli dulu ini. Jembatan relnya dulu ke sana yang mengarah ke halte Tirto yang ada di situ, tidak jauh dari sini, dan terus sampai ke Kedungmuni dan stasiun Wonopringgo. Oke, jalan ini atau depan ruko-ruko ini dulunya adalah bekas rel kereta api yang dari stasiun Pekalongan sana menuju ke Wonopringgo. Nah, melalui sini nih, ini lurus terus ke sana. Ini perempatan apa namanya ini ya? Nah, ini ke sana nanti sudah susah sekali dikenali karena rel ini sudah dicabut sebelum merdeka. Kita lanjut saja perjalanan ke arah Wonopringgo sana. Kita sudah sampai di Buaran.
Nah, di sini dulu ada halte Buaran di trase ini, cuma sudah tidak ada jejaknya. Jadi ini menuju ke selatan, menuju ke Wonopringgo. Di sini ditemukan plang lagi. Jadi ini bekas jalurnya. Oke, jadi jalan dan area sini itu lurus, khas sekali trase kereta api. Dulu di depan situ ada jembatan kereta, tapi sudah tidak ada jejaknya karena jalur ini sudah dicabut sejak tahun 43-an pada masa pendudukan Jepang. Kita teruskan saja untuk menelusuri bekas jalurnya, berjalan pelan-pelan. Jadi bekas jalur kereta ini dimanfaatkan untuk jalan akses warga, dan sekeliling kanan kirinya itu untuk mendirikan berbagai bangunan dari kios, perumahan dan lain sebagainya. Tetapi untuk status tanah masih dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia di bawah naungan Daerah Operasi 4 Semarang. Oke, kita lanjut saja jalur lurus ke arah Wonopringgo. Oke, saat ini saya berada di Buaran, dekat dengan halte Buaran yang lokasinya ada di sebelah sini menurut peta. Dan dulu di sini ada patok SCS, tapi sudah tidak nampak. Ini malah sudah jadi patok BPN, nggak tahu karena bekas jalur keretanya kan di sini ini. Tapi patoknya berada di sebelah timurnya railbed atau bekas relnya. Dan di sini yang nampak itu mungkin di sebelah sini sudah tercor ya. Dulu kayak di sini ada, cuma bisa satunan. Ini dia. Kalau di YouTube masih ada. Ini bekas patok SCS atau tulisannya, atau Semarang Cirebon Stone Tram Maskapai. Ini S, ini dulu C dan S. Patok langka. Ini kalau digali masih ada. Mungkin sebelah sana masih ada lagi, cuma yang terjamahnya tinggal satu dua di sebelah sana, tapi udah ada nampak lagi ya teman-teman ya. Sudah tidak kelihatan lagi, tertutup. Oke, kita lanjutkan saja penelusurannya ke arah Wonopringgo. Terima kasih. Oke, jalan yang ke arah selatan sana, jalan yang sekarang kondisinya sudah rusak ini dulunya adalah jalur kereta api yang menuju ke stasiun Wonopringgo. Yuk kita telusuri bersama. Dan di sana itu, di ujung jalan ini, pertigaan itu ada bekas halte yang nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Kalau kondisi jalan ini seperti jarang terjamah atau bagaimana, ini kok rusak banget ini sekarang. Ini dulu adalah bekas jalur kereta api Pekalongan Wonopringgo, daerah Buaran, Pekalongan. Nah, di sini kita menemukan kembali plang tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Nah, ini di sepanjang bekas jalur ini dipenuhi dengan plang tanah milik PT Kereta Api Indonesia dan patok KAI. Oke, kita telusuri saja bekas rel bednya yang sekarang sudah rusak banget ini, kena banjir mungkin, dan dilalui kendaraan yang agak berat ini, jadinya ambles.
Kemungkinan dulu di sini ada jembatan kecil dan kita nemukan tanah milik PT Kereta Api Indonesia lagi. Oke, lanjut aja sampai sana. Hancur nih jalannya, nggak seperti dulu. Sekitar tahun 2020-2021 itu masih halus saya lewat sini. Oke, saya tadi dari sana, dari arah Buaran dan stasiun Pekalongan, saya akan menuju ke arah Wonopringgo. Di sini dulu adalah bekas halte kereta api, yang mana di sini ini ada pertemuan antara jalur lori tebu dengan jalur kereta api dari stasiun Wonopringgo. Nah, ini jalurnya itu sampai sana itu gabung ya, menjadi double gauge. Ya. Double rel lori menyatu dengan rel kereta api ke sana ke arah stasiun Pekalongan. Nah, mungkin dulu di sini juga ada patok SCS tapi sudah tidak ada. Dulu sekitar beberapa tahun lalu saya belusukan di sini, masih ada bekas-bekas bangunannya, tapi ini sudah berubah bentuk dan susah ditelusuri jadinya di sini. Nah, kalau di situ masih ada plang aset tanah milik kereta api. Nah, ini di sini dulu. Oke. Nah, ke sana menuju ke stasiun Wonopringgo. Nah, setelah ini rel bednya sudah hilang atau menjadi sawah-sawah ya. Dan kita akan teruskan saja ke rel bed yang masih bisa ditelusuri. Oke, ikuti penelusuran seri kami. Oke, di daerah Sapo Garut saya kembali menemukan patok PT KAI. Kita lihat kondisi bekas jalur keretanya sudah seperti apa. Seperti ini ternyata teman-teman, sudah tidak nampak. Kita akan teruskan nanti ke arah Wonopringgo saja. Oke teman-teman, kita masih di daerah Sapo Garut Seburan. Ini bekas jalur rel yang menuju ke arah stasiun Pekalongan. Dan ini adalah bekas jalur yang menuju ke Wonopringgo. Oke, dulu di sini ada bekas apa namanya ya, halte, tapi sudah tidak ada wujudnya. Dan ini hanya menemukan patok PT KAI saja. Oke, kita lanjutkan saja ke arah selatan sana melalui bekas jalur kereta apinya yang sekarang sudah menjadi pemukiman padat. Oke, bekas rel kereta api di Sapo Garut yang sudah berubah menjadi pemukiman dan jalan akses. Ini sekarang kita sudah berada di Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni. Nah, ini menuju ke stasiun Kedungwuni yang ada di sana. Tapi untuk stasiun Kedungwuni itu sendiri itu sudah tidak ada juga bekasnya, dan hanya menyisakan ini jalan ini yang lurus, trase kanan kirinya rapi, menandakan dulu di sini ada jalur kereta api yang menuju ke Wonopringgo dan ke stasiun Kota Pekalongan. Kalau kita lihat sekarang sudah penuh dengan pemukiman warga seperti ini ya. Apalagi jalur ini sudah nonaktif sejak sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 43-an. Jadi sudah sangat sulit dikenali.
daerah ini, jalan ini masih dikenal dengan nama Sepuran ya. Nah, sampai sini jalannya terputus lagi, sudah nembus menjadi rumah-rumah. Relnya sudah, bekas jalurnya sudah tidak ada itu. Seharusnya ke sana lagi. Oke, saya berada di Jalan Pengapon Barat. Kayaknya ikutnya Kedunguni ya. Dan ini bekas jalur rel kereta yang menuju ke Wonopringgo selatan sana. Tadi kita baru saja jalan melalui bekas jalur rel yang ke arah utara, yang ke arah stasiun Pekalongan sana, ke arah stasiun Garut, Kepoh, dan Buaran Tirto. Nah, kita akan lanjut lagi menuju ke arah selatan sana. Kalau tidak salah dulu di sini ada bekas halte, tapi sudah tidak ada lagi jejaknya. Di sebelah mana hanya titik peta yang kita jadikan patokan. Sudah tidak ada jejak sama sekali. Kita sudah sampai di sini. Gang Kenanga, di daerah mana namanya ini? Di bawah jembatan jalan tol Batang Pemalang. Ini bekas relnya lewat sini. Kita lewat daerah yang masih disebut sebagai Sepuran karena ini merupakan bekas jalur kereta api Pekalongan Wonopringgo yang masih terus ke arah selatan. Mungkin kalau melihat relnya sudah berubah, rel bednya maksudnya sudah berubah, sudah jauh berubah sekali daripada dulu teman-teman ya. Entah ini akan tembus atau enggak. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Tak cari jalan dulu. Oke teman-teman, saya masih berada di Ambo Kembang Sepuran. Oke teman-teman, setelah tadi kita sampai ke ujung perumahan sana ternyata buntu. Dan ini pohon-pohon ini yang berjejer lurus ke arah selatan sana itu dulu adalah bekas jalur kereta api SCS Semarang Cirebon Stom Tram Maskapai yang menuju ke stasiun Wonopringgo. Ini kan tampak lurus ya. Ini rel bed dulu, ada rel kereta ke sini. Ke sana itu ke selatan ke Wonopringgo, dan yang ke utara sana itu menuju ke stasiun Pekalongan. Oke teman-teman, kita tadi baru saja nyambung jalur yang sempat terputus di sana. Ini bekas rel bed yang menuju ke Pekalongan dan ini menuju ke Wonopringgo. Dan ini masih masuk daerah Ambo Kembang Sepuran. Oke, kita lanjut di trase jalurnya. Untuk bekas stasiun Kedunguni sendiri tidak usah kita liput karena sudah tidak ada jejaknya atau sisa peninggalannya sama sekali. Di sekitar kanan kiri sebenarnya masih ada patok PT KAI ya teman-teman ya, sebenarnya ya. Indonesia sudah menjadi perumahan padat, jadi sudah sangat sulit sekali dikenali. Tapi untuk bekas relnya masih utuh. Oke,
Di ujung Ambok Kembang Sepuran ini menemukan jalan, mungkin ini dulu bekas perlintasan ya. Nah, kita langsung saja teruskan ke arah selatan menuju ke arah Wonopringgo sana melalui bekas jalur keretanya. Untuk trasenya sendiri ini lurus. Sampai nanti di sana menyeberang jalan raya yang besar. Untuk patok TKA-nya sendiri sudah tidak muncul ya. Karena samping kanan kiri sudah menjadi rumah-rumah, dan itu ada jembatan bekas jembatan kereta api Kalongan Wonopringgo. Kalau kita lihat seperti ini masih asli ya teman-teman ya, buknya ini. Nah, ini dulu ada rel yang melewati sini, menyeberangi sini. Ini dia. Nah, oke. Tak shot sebagian sini ya. Ini pondasinya. Sebelah sana. Dulu di sini melintas rel kereta api. Oke teman-teman, ini adalah bekas perlintasan kereta api jalur Kalongan Wonopringgo yang berada di Simpang 3 Babakan Kedungmuni. Yang berada di Kedungmuni. Nah, itu dari jembatan tadi, ini dari arah stasiun Pekalongan. Nah, jalurnya itu ke sini, ke arah sana, mengarah ke stasiun Wonopringgo. Oke, kita teruskan saja penelusurannya. Warung Sepuran berada di Jalan Beringin 3 Kedungmuni. Karena ini adalah bekas jalur kereta api peninggalan Semarang Cirebon Stomtram Maskapai, atau bahasa Indonesianya itu perusahaan tram uap Semarang Cirebon, perusahaan swasta yang membuka jalur kereta api cabang dari stasiun Pekalongan ke stasiun Wonopringgo. Di sini ada perlintasan lagi, relnya nyebrang lagi di sini. Di daerah sini itu masih disebut sebagai Sepuran karena memang untuk mengenang sejarah kejayaan sepur atau kereta api Kalongan Wonopringgo. Di sini kita ada perlintasan jalan lagi kecil, dan nanti akan ketemu sama perlintasan jalan yang besar berada di ujung sana. Nah, ini di sini ada jembatan lagi, bekas jembatan kereta sudah kita lewati. Teman-teman, kita sudah berada di titik bekas letak stasiun Kedungmuni.
yaitu di Gembong Selatan Gang Beringin 1 Kedunguni. Ini bekas relnya yang menuju ke Wonopringgo. Di sana ada jembatan besar, jembatan di Gedung Patangewu. Dan disinilah letak titik stasiun Kedunguni yang sudah tidak ada jejaknya sama sekali. Teman-teman, ini adalah bekas jembatan kereta api yang paling besar di jalur kereta api Pekalongan Wonopringgo. Mriki daerah pundi Pak namanya Pak? Daerah pundi mriki namanya? Niki. Nggih, mriki daerah pundi? Niki Dunguni apa Dunguni ini arah wilahan kok ya? Wilahan. Iki cocok Dunguni wilahan kok ya. Heeh. Ya sing mriko Gedung Patangewu nggih. Kota Dung Patangewu. Gedung Patangewu yang sebelah sana. Nah, ini adalah bekas jembatan yang paling ujung timur atau barat ya. Sebelum sungai besar itu. Kali ini kali napa nih Pak namanya? Kali napa namanya? Kali Sasak jenenge tapi Kali Sasak. Sasak. Kali Sasak. Ada prengsi kayaknya. Nggih. Orang sini menyebut Kali Sasak karena dulu ada jembatan Sasaknya atau dulu jembatan gantung dan terputus ketika terjadi banjir bandang kemarin itu. Ini dia ornamennya seperti ini, dan ini masih ada papan aset. Oke, kita cek yang sebelah sana ya. Oke, dan kita menuju ke pondasi yang tengah-tengah ini. Wah, ini pondasi ini sampai miring. Jadi pancang dari sini ke sana itu sangat panjang sekali teman-teman ya. Ada sekitar 50 meteran mungkin ya. 30 sampai 50-an kayaknya. Sampai ke tengah-tengah jembatan kereta api di kali apa namanya ya? Saya kok lupa. Orang-orang sih bilangnya Kali Sasak atau Kali Kedunguni ini. Ini yang tengah-tengah, terus di sana itu masih ada satu lagi. Hampir ambruk juga. Terus di sana ada satu lagi. Jadi ada 3 di sini yang sangat luar biasa sekali nih ya. Ini sejak 1917 atau 18-an lah gitu. Sampai sekarang ini. Masih berdiri di tengah-tengah situ walaupun sudah miring karena sungai ini berkali-kali mengalami banjir yang besar ya teman-teman ya. Dulu ada jembatan gantung di atas jembatan ini dan udah bener-bener runtuh itu. Nah, jembatan motor lewati sini. Ini tapi dari bambu, rasanya kayak agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ke arah Wonopringgo sana ya. Wah, ini adalah bekas pondasi jembatan kereta api yang berada di Gedung Patangewu, Kecamatan Kedunguni. Nah, pondasi yang di sebelah sana itu juga ada. Nah, ke sana itu menuju ke stasiun Kedunguni, dan yang ini rel ke sana menembus mas ini. Dulu ini bekas rel kereta api ya, yang menuju ke stasiun Wonopringgo. Dan inilah sisa yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Oke teman-teman, saat ini saya berada di bekas rel kereta api, bekas rel bed yang berada di setelah jembatan di Gedung Patangewu. Nah, yang di sebelah sana itu sebenarnya ini bekas jalurnya ya. Ini ada jembatan pelengkung, tapi sudah tertutup akses ke sana, itu tertutup, ada rumah ya. Ini jadi perumahan. Bekas relnya itu yang dari jembatan Sasak tadi di Kedunguni, dan ini yang menuju ke stasiun Wonopringgo, nanti melewati pinggir makam di sini. Oke, kita lanjutkan saja. Oke teman-teman, ini rel bed yang menuju ke sana, ke Wonopringgo, melalui pinggir makam di sini. Dan ini dari arah tadi yang saya berdiri, ini menuju ke Kedunguni, dan ini sudah ditumbuhi berbagai pohon-pohon, sudah sangat berubah ya rel bednya ini.
Dulunya jalur kereta tapi sekarang jadi kebun pohonan seperti ini. Pohon apa ini namanya? Jabon, boh. Oke, kita teruskan. Oke, teman-teman. Sebenarnya di sana ada pondasi jembatan juga, agak besar, cukup besar, tapi aksesnya sudah tertutup oleh pepohonan yang sangat rimbun. Dan ini rel bednya sudah menjadi rumah-rumah, teman-teman ya. Ini ada pelang tanah milik PT KAI, dan di sebelah kanan saya ini dulu adalah bekas rel kereta. Dulu ada juga jembatan di sini tapi sudah diturunkan permukaan tanahnya. Ini sebenarnya dulu di atas, di sini ada bekas jembatan tapi udah jadi perumahan seperti ini, jadi sudah tidak ada sama sekali ini, teman-teman. Ini di rumah-rumah ini dulu adalah rel bed atau bekas lintasan rel kereta api yang sudah digali dan turun struktur tanahnya ini. Nah, sampai ke jembatan jalan raya sini. Di sini untuk kolongannya masih ada di bawah jembatan ini. Nah, ini kemudian sampai sini itu relnya itu sudah berada di tepi jalan raya ya, atau menuju ke sana, menuju ke arah stasiun Wonopringgo nyebrang. Oke teman-teman, kita sudah berada di bekas jalur kereta api Pekalongan Wonopringgo lagi. Oke, ini menuju ke stasiun terminus atau paling akhir di jalur kereta api nonaktif Pekalongan Wonopringgo. Ini adalah SD Negeri 1 Wonopringgo, dan di depan kita ini merupakan titik, atau di sekitar sini ini merupakan titik keberadaan letak stasiun Wonopringgo yang sulit sekali kita temui fotonya di masa lalu, atau mungkin belum terdokumentasikan, atau sebenarnya ada tapi belum menemukan. Nah, kemungkinan di sinilah letaknya kalau tidak salah ya. Oke, nah, dari sini relnya tidak terputus, tapi ada rel cabang yang ke arah sana, ke arah ke arah pabrik gula Wonopringgo. Oke, sekarang kita lanjut meliput bekas komplek pabrik gula Wonopringgo. Oke, ini di sini ada bekas jalur kereta api, dan ini ada ya, lewatnya tengah-tengah sini rel. Nah, yang mengarah ke sana itu jalan ini dulu bekas jalur dekofil atau rel lori yang memuat tebu untuk digiling di stasiun Wonopringgo. Namun rel keretanya tidak ada di sini tapi di sebelah situ. Nah, di belakang rumah-rumah ini ya. Nah, sedangkan yang kita lewati ini dulu bekas jalur lori atau kereta tebu. Itu bekas jalurnya di sebelah sana, tapi kita nggak melewati ya teman-teman ya. Itu sebenarnya masih ada. Oke, tembus terus. Itu bekas trasenya tuh masih jelas sebenarnya, trase bekas relnya tuh. Nah, ini menuju ke pabrik gula Wonopringgo Pekalongan. Nah, ini dia. Terus sampai sini masuk ke sana relnya, ke pabrik gula Wonopringgo. Kita berada di kampung nasi goreng desa Wonopringgo. Rantai ini dulu ditemukan di dalam rumah ketika menggali
pondasi. Ini mungkin bekas dari operasional di pabrik gula Wonopringgo, entah ini sebagai bekas apa. Ini adalah bangunan yang tersisa di komplek pabrik gula Wonopringgo, entah ini untuk pos apa ini. Dulu ada pintunya sini, nah ini wates iki, terus ini ke bawah sekali ini, entah ini tempat apa ini, kok ada payungnya ini masih asli dari zaman pabrik gula Wonopringgo. Oke, dan itu adalah bekas komplek pabrik gula Wonopringgo. Dan komplek TNI ini dulu merupakan komplek pabrik gula yang sangat besar, yaitu pabrik gula Wonopringgo, yang sudah tidak tersisa bangunannya karena sudah bangkrut di kala krisis Malaysia tahun 30-an. Entah 30 berapa, entah sampai 40-an, kita tidak tahu ya. Ini dia. Lalu di sini ada pabrik gula yang sangat megah. Bisa dicari di YouTube, di channel saya ada. Ini dia. Dan di sana nanti ada satu jejak yang masih bisa kita temui. Ini lapangan Wonopringgo. Oke. Ini adalah satu-satunya yang tersisa dari jejak peninggalan pabrik gula Wonopringgo. Bekas pintu gerbang. Ada dua ya, sini dan sini ya. Di video lama itu ini masih tershot. Nah, untuk komplek pabrik gula sendiri ada di sana. Jejak yang masih tersisa, yang lainnya sudah tidak ada sama sekali. Ada logo roda giling nih.